Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Senang kita dapat bersekutu bersama-sama, membaca firman Tuhan, berdoa bersama-sama, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya kita diberkati melalui persekutuan di pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan berkati hari ini, mulai dari pagi hari sampai malamnya Tuhan. Terima kasih, mohon pertolongan Roh Kudus menuntun doa pagi dari awal sampai selesai. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan satu ayat yang diambil dari Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, lidah, perkataan yang keluar dari mulut kita dapat membuat seseorang mati atau juga dapat membuat seseorang itu hidup. Lidah dapat menyakitkan hati orang. Lidah dapat membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi emosi. Dan banyak hal terjadi karena perkataan, karena lidah, saudara-saudara. Jadi benar apa yang surat Amsal katakan, bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau dia berbicara baik, dia akan makan hasil dari perkataan itu dengan baik. Kalau dia berbicara hal-hal yang buruk, yang menyakitkan, dia juga akan memakan hasil perkataannya dalam hal-hal yang buruk. Puji Tuhan, dalam surat Yakobus pasal yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat menjaga, mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyatakan oleh api neraka. Saudara, ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, yang penuh racun dan mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal
ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Dari firman Tuhan tentang lidah, tentang bibir yang kecil tapi dapat merusakkan, dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu bagaikan api. Lidah itu mempunyai kuasa merusak atau juga memberkati. Jadi Yakobus menekankan kecenderungan kita untuk tidak berbuat dosa dalam perkataan, dalam pembicaraan, yaitu dosa karena perkataan yang keras dan tidak ramah, yang berdusta, yang pernyataan yang berlebih-lebihan, ajaran palsu. Dan sekarang ini lagi viral tentang pengajaran palsu, pengajaran yang menekankan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus kedudukan di bawah Allah, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukanlah terang dunia, Yesus bukanlah gembala yang baik. Dan ini menjadi heboh di mana-mana. Begitu banyak pendeta-pendeta yang memprotes, begitu banyak pendeta-pendeta yang menganjurkan kepada jemaat-jemaat tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang bohong tersebut. Kita harus belajar dari Alkitab. Jadi jangan suka tentang pengajaran yang palsu. Jangan terpengaruh atas fitnah, pergunjingan, yaitu menjelekan orang, membual, dan lain-lain. Itu disampaikan melalui lidah, melalui perkataan. Haleluya. Orang percaya yang dewasa rohani akan dapat menguasai lidahnya melalui bimbingan Roh Kudus. Haleluya. Orang-orang yang dewasa rohaninya, yang bertumbuh rohaninya, dapat menguasai lidahnya, dapat menguasai perkataannya, dapat menguasai pembicaraannya karena bimbingan, karena tuntunan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus supaya perkataan kita, pembicaraan kita, kata-kata kita adalah kata-kata berkat yang menyenangkan orang yang mendengarnya. Haleluya. Kita dapat menawannya kepada Kristus melalui perkataan-perkataan yang baik. Jadi manusia cenderung untuk berdosa dengan lidah. Manusia cenderung berbuat dosa dengan perkataan melalui bibirnya. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19, cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Puji Tuhan. Mendengarnya cepat, tapi berkata-kata lambat. Harus dipikirkan, harus dirancang dulu perkataan yang dikeluarkan melalui mulut supaya tidak berdosa. Saudara boleh siapkan pensil dan kertas untuk mencatat ayat-ayat, karena saya menyediakan begitu banyak ayat-ayat dan saya tidak akan membaca semuanya. Saudara tolong catat semua dan baca sendiri di rumah. Yakobus ingatkan supaya kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Haleluya, saudara. Dalam surat Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, tetapi siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan.
Sekali lagi, Amsal ini mengatakan bahwa siapa menjaga mulutnya, berarti menjaga perkataannya, menjaga kata-katanya, dia memelihara nyawa, dia selamat, dia aman. Tetapi siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibir bukan berarti bibirnya gede, bibirnya lebar. Lebar bibir maksudnya yang berkata-kata, yang berbicara tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Asal keluar saja kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membuat orang menjadi marah. Amsal katakan dia akan ditimpa kebinasaan, maut, saudara. Jadi perkataan yang sembarangan dan lidah yang tidak dapat dikendalikan itu dapat merusak kebenaran yang membuat kita menjadi orang berdosa. Itu Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 5 ayat 6. Jadi seorang yang dewasa rohani dapat menguasai perkataannya dengan saksama. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara adalah orang-orang yang bertumbuh kerohaniannya, orang-orang yang dewasa kerohaniannya, sehingga saudara dapat mempertimbangkan apa yang saudara katakan adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati. Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pemazmur mendoakan, minta Tuhan awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku, supaya kata-kataku adalah kata-kata yang menyenangkan. Haleluya. Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jaga, saudara, supaya tidak berdosa. Amsal 10 ayat 14 katakan, mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Orang bodoh berbicara tanpa pertimbangan. Orang bodoh berbicara tanpa mengeluarkan pertimbangan apakah itu baik, apakah itu buruk. Nah, sekarang bagaimana kita berperang dengan lidah? Kita bisa mendapatkan musuh, kita bisa mendatangkan lawan melalui bibir, melalui lidah. Nah, Alkitab menganggap serangan dengan perkataan sama bahayanya dengan serangan secara fisik. Perkataan kita juga bisa menjadi perkataan yang membunuh, saudara. Derak cambuk menyebabkan bilur, tetapi derak lidah mematahkan tulang. Derak adalah luka karena cambuk, mengeluarkan tanda-tanda luka. Tapi luka karena bibir, karena lidah dapat mematahkan tulang. Banyak yang tewas karena mata pedang, tetapi belum sebanyak yang gugur karena lidah. Jadi dikatakan yang gugur karena lidah itu sebenarnya lebih banyak dari yang gugur karena mata pedang. Ada 5 jenis utama serangan melalui perkataan. Yang pertama, kutukan. Amsal 19 ayat 26. Bagaimana orang yang menganiaya ayah dan ibunya itu akan dihukum dari perkataan juga, saudara. Yang kedua, Keluaran 21 ayat 17, Keluaran 22 ayat 18, Imamat 19 ayat 14.
Yang kedua, kita memakai perkataan dengan sumpah serapah dalam Keluaran 22 ayat 8, Ayub 31 ayat 29 dan 30, Roma 3 ayat 14. Yang ketiga, kelicikan, yaitu menggunakan kata-kata bohong dan menyesatkan untuk menutupi maksud jahat. Mazmur 10 ayat 7 dan 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Yang keempat, menyatakan saksi dusta, yaitu memberi kesaksian yang tidak benar. Keluaran 20 ayat 16. Yang kelima, fitnah, yaitu menceritakan keburukan orang lain dengan kebohongan. Keluaran 23 ayat 1 sampai 3, Imamat 19 ayat 16. Saudara, tanggapan yang benar di antara orang-orang Kristen, yaitu kita lihat dalam Injil Matius pasal 18. Yang benar kita lihat Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak dapat disangsikan lagi. Itu yang benar. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan berkati lidah kita, Tuhan berkati mulut kita dari hal-hal yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami telah melihat begitu banyak orang-orang yang menggunakan lidah perkataan untuk menyesatkan orang, untuk menyakiti orang. Tuhan, ajar kami hidup berkenan kepadamu. Jadikan kami lidah-lidah perkataan-perkataan yang memberkati. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat, mereka yang lemah, mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan kuatkan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, Engkau berkati kami. Melalui firman yang sudah kami dengar, kami mau hidup berkenan kepadamu. Jauhi kami dari perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.